warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Anak-anak, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu apa cita-cita kalian? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita pelajari tentang cita-citaku. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang pertama adalah gambar seorang guru. Aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Gambar kedua adalah gambar seorang arsitek. Aku adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang dokter hewan. Aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat hewan-hewan yang sakit. Gambar yang keempat adalah seorang pelukis. Aku adalah seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Gambar yang terakhir adalah gambar seorang pilot. Aku adalah seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-citamu. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya, seorang guru. Seorang guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut sebagai puisi yang berjudul Cita-cita. Dengarkan ya anak-anak. Cita-citaku.
Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi dan juga apa itu puisi. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut sebagai panduan menemukan ciri-cirinya. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu menemukan teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut bait. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa bunyi vokal? Bunyi vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, sekarang tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris dari puisi Cita-citaku, yaitu A, U, dan A, U. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata akhir dalam setiap baris? Ya, bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Tunjukkan keteraturan itu. Nah, pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup A, U. Begitu pula pada bagian kedua yaitu A, U. Nah, itu namanya disebut keteraturan. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir A, B. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Ini contoh bait puisi dari puisi Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu adalah bait puisi. Sekarang kita berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Ini ya bait puisinya. Nanti kita susun menjadi bait puisi yang benar. Ku ingin membalas jasamu. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju.
Susunan puisi ini masih acak-acakan. Mari kita susun puisi menjadi susunan yang benar. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Itu tadi susunan bait puisinya. Sekarang bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Dengarkan ya percakapan antara Lani dan Udin. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Itu adalah percakapan antara Lani dan Udin. Lani karena dia senang dengan hewan-hewan, dia mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter hewan. Anak-anak pasti mempunyai cita-cita ya. Ayo kejar cita-citamu mulai sekarang. Wujudkan cita-citamu dengan belajar lebih giat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan
hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja, siklus hidup hewan kucing, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Tugas kalian adalah amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Nah, amati juga tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu selain kucing dan ayam ya, karena tadi sudah kita pelajari. Bisa juga kambing dan kelinci dan juga hewan peliharaan yang lainnya. Selain itu, anak-anak kelak mau jadi apa ya? Apa yang ingin kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain? Coba ya anak-anak renungkan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.